manuver kendaraan menjadi penting. Ya, karena misalnya ada bus yang akan U-turn. Kalau bus U-turn mungkin nggak terlalu jadi masalah. Misalnya truk, ya, truk kontainer, ya, truk kontainer dia melakukan U-turn, ya. Nah sebenarnya, ya, U-turn itu adalah bentuk tikungan, ya, bentuk tikungan dengan sudut tikungan yang sangat besar, ya, sudut tikungan yang lebih besar dari 90 derajat. Ini bisa saja kita mendesain satu tikungan dengan sudut tikungan yang lebih besar dari 90 derajat. Ya, itu adalah untuk U-turn, ya, seperti itu. Nah, pada saat kita mendesain U-turn, berarti kita menggunakan jari-jari yang relatif kecil. Nah, kita sering ngecek, ya, jari-jari minimum yang bisa kita terapkan itu apa gitu, ya? Apakah yang paling minimum atau kita menyesuaikan dengan radius putar dari kendaraan besar itu. Ya, nah itu kalau di Amerika sampai dibahas detail seperti itu, ya. Tapi kalau di kita, ya, aturan geometri kita itu nggak sampai seperti itu, ya. Baru itu menjadi pertimbangan pada saat ada masalah, pada saat ada kecelakaan, ya. Ada misalnya di tanjakan Breksi, ya, kemarin yang di Yogyakarta. Kemudian ada di tanjakan, ada saya lupa yang daerah Sumatera Barat gitu, ya. Ada tikungan yang seperti U-turn tapi langsung nanjak, ya, itu bahkan banyak kendaraan yang slip, ya, yang slip kehilangan daya dukungnya sehingga dia jadi meluncur turun, ya. Nah kayak gitu itu dalam geometrik jalan kurang dibahas dengan detail, ya. Oke, ya, itu sedikit tentang kriteria perancangan, ya. Nah kriteria perancangan kita mengenal adanya kecepatan rencana. Ya, ada yang ingat apa itu kecepatan rencana? Ini Pak, kecepatan yang digunakan untuk dasar perancangan jalan dan kecepatan yang dapat dicapai dengan aman, Pak. Oke. Kecepatan rencana adalah kecepatan yang menjadi dasar dimensi geometrik jalan. Titik. Ya, nggak ada kata aman. Ya, karena apa? Kalau kita menggunakan kata aman itu menjadi misleading, ya, menjadi salah pengertiannya. Ya, karena keamanan dari suatu kendaraan, keselamatan lah, bukan keamanan di sini. Keselamatan suatu kendaraan itu tidak semata-mata ditentukan oleh kecepatan rencana, ya. Jadi kalau bahasanya kecepatan rencana adalah kecepatan yang aman, berarti kalau kita mendesain dengan kecepatan rencana 80 km per jam, maka semua mobil harus bergerak dengan 80 km per jam agar selamat. Lebih dari itu celaka, kurang dari itu celaka. Nah ini yang jadi pengertiannya akan menjadi salah, ya. Kalau itu dibawa ke pengertian umum, ya. Kalau kita sebagai seorang engineer, sebagai seorang teknis itu memahami dengan baik, ya. Selamat dengan kecepatan rencana itu apa sih artinya? Kita pernah ngebahas kemarin pada suatu tikungan kecepatan misalnya 80 km per jam, apa yang terjadi kalau mobil lewat dengan 40 km per jam? Apa yang terjadi kalau ada mobil lewat dengan 140 km per jam? Kecepatan rencananya kita desain dengan 80 km per jam. Ya, kita sudah ngebahas, ya. Jadi ada kekurangan koefisien gesek lah, ada yang namanya koefisien geseknya negatif lah dan sebagainya. Jadi nggak ada kriteria, jadi tidak ada istilah selamat di situ, ya. Jadi kecepatan rencana adalah kecepatan yang didasarkan sebagai dasar penentuan dimensi geometrik jalan. Apa itu dimensi geometrik jalan? Ya, ada 3. Alignment vertikal, alignment horizontal, alignment vertikal, dan potongan melintang. Ya, ada yang memasukkan juga jarak pandang. Oke, ya, jadi bisa jarak pandang, alignment horizontal, vertikal, dan potongan melintang. Itu adalah dimensi dari geometrik jalan. Jadi kecepatan rencana adalah kecepatan yang dijadikan dasar sebagai penentuan dimensi geometrik jalan. Titik. Nah, ya. Kan kata selamat, jangan kita masukkan kata kapasitas dan sebagainya.
Ya, itu jadi bisa misleading. Oke, ya itu definisi dari kecepatan rencana. Nah, kecepatan rencana ditentukan oleh apa? Masih ingat? Parameter apa yang kita gunakan untuk menentukan kecepatan rencana? Sudah bisa jawab? Adriana, apa kira-kira yang menentukan kecepatan rencana? Adriana Gabriela. Parameter apa yang kita gunakan untuk menentukan kecepatan rencana? Yang superposisi itu ya, Pak. Superposisi apa? Super elevasi jalan. Enggak, bukan. Dari kecepatan rencana lah kita menentukan super elevasi. Ya, kita tahu ada super elevasi, ada 4, ada super elevasi 6, 4, 6, 8, 10, dan 12. Yang kita pakai yang banyak di Indonesia 6, 8, dan 10. Ya, kalau jari-jari untuk kecepatan rencana tertentu, kita menetapkan jari-jari tertentu di super elevasi maksimum tertentu. Jadi, ya super elevasi kita pakai setelah kita menetapkan kecepatan rencana. Ya, bukan untuk menentukan kecepatan rencana, tetapi kecepatan rencana digunakan untuk menetapkan super elevasi. Jadi kecepatan rencana apa? Parameter yang kita gunakan untuk menentukan kecepatan rencana. Nanti ada tugas besar, ya. Di tugas besar itu ada mendesain geometrik jalan, ya. Salah satu parameter penting adalah kecepatan rencana. Nanti Anda akan disodorkan peta, Anda mendesain jalan di atas peta tersebut, ya. Sebelum Anda memulai, Anda harus bisa menetapkan kecepatan rencana. Nah, apa yang Anda gunakan untuk menetapkan kecepatan rencana? Fitri Nur Suraya, apa kecepatan rencana? Parameter apa yang kita gunakan untuk menentukan kecepatan rencana? Jari-jari tikungan bukan, Pak? Bukan, jari-jari di tikungan ditetapkan setelah kecepatan rencana. Setelah dapat kecepatan rencananya, baru kita menetapkan jari-jari tikungan. Ayo, kita udah bahas di awal-awal kuliah, itu masalah di kuliah-kuliah pertama atau kedua. Gitu. Ada yang tahu? Izin jawab, Pak. Silakan. Ini mungkin Pak fungsi jalannya yang Fungsi jalan maksudnya apa? Kira-kira itu jalannya mau sebagai jalan primer atau sekunder atau arteri atau lokal begitu, Pak. Jadi dari fungsi atau kelas jalannya bisa ditetapkan kecepatan rencananya mau bagaimana. Oke. Berdasarkan fungsi jalan, ya. Fungsi jalannya apakah dia arteri atau kolektor. Nah, arteri terbagi dua, ya, ada arteri primer dan arteri sekunder. Kolektor pun terbagi dua, ada kolektor primer dan kolektor sekunder. Jadi, ya, kecepatan rencana salah satunya ditentukan oleh fungsi jalan, ya. Bukan kelas jalan. Kalau fungsi itu yang arteri, ya. Kalau kelas jalan itu ada jalan bebas hambatan, jalan raya, ya, sama jalan biasa. Ya. Kalau dulu, ya, perhubungan kelas jalan masih membagi jalan kelas 1, kelas 2, ya, ada 2A, 2B dan 2C, kemudian kelas 3. Ya. Itu perhubungan, ya. Nah, pembagian kelas jalan berdasarkan 1, 2, 3 itu dipakai di undang-undang yang lama, di undang-undang jalan yang lama. Sekarang undang-undang jalan yang tahun 2004 sudah menggunakan jalan bebas hambatan, jalan raya, dan jalan biasa. Jalan bebas hambatan itu termasuk adalah jalan tol. Ya, kemudian di Indonesia hampir nggak ada, ya. Jalan Pantura lah bisa dikatakan itu sebagai kelas jalan yang tinggi, ya. Nah, kelas jalan yang di tengahnya itu adalah jalan raya, ya, seperti itu. Ya, jadi
Kecepatan rencana pertama ditentukan oleh fungsi jalan. Apalagi? Kendaraan rencana, Pak. Kendaraan rencana tidak dihitung secara langsung, ya, tapi harusnya iya, ya. Tapi di undang-undang kita, di standar geometri kita tidak memperhitungkan kendaraan rencana karena apa? Karena cuma dibagi 3, ya, kecil, sedang, besar. Kalau kendaraan rencananya dibagi dengan detail, mungkin itu menjadi salah satu kriteria kecepatan rencana, ya. Di Indonesia ya kita hanya menggunakan beberapa parameter saja, ya 3 parameter untuk penetapan kecepatan rencana. Itu tadi ya fungsi, ya, dan 2 lagi apa kira-kira? Ini masih ingat nggak? Klasifikasi medan, Pak. Klasifikasi medan. Apa itu klasifikasi medan? Rata-rata kemiringan melintang, Pak, pada trase jalan. Ya, rata-rata kemiringan melintang pada trase jalan, ya. Bukan kemiringan memanjang, ya. Kenapa saya menekankan ini? Karena kebetulan saya juga sekarang mengajar geometri jalan buat S2 jalan raya. Kita punya yang namanya S2 jalan raya, namanya STJR, ya. Mahasiswanya dari mana-mana, ya. Dan salah satu mata kuliah wajib di S2 jalan raya, ya, STJR, yaitu adalah geometrik jalan, ya. Nah, geometrik jalan yang diajarkan di S1 dengan yang di S2 di STJR itu jelas beda, ya. Jadi di STJR itu pemahaman dasar itu harus sudah lewat, harus sudah menguasai. Nah, pada saat saya ngajar di S2 STJR, ya, ternyata mereka masih menganggap bahwa kemiringan klasifikasi medan adalah kemiringan memanjang. Nah, yang namanya kemiringan memanjang itu yang kita kenal sebagai tanjakan dan turunan. Sementara klasifikasi medan, dia hanya melihat kemiringan melintang, kanan kirinya apa. Ya, jadi jalan bisa saja dia datar, tapi kanan kirinya itu kanannya tebing, kirinya jurang. Ya, itu bukan jalan yang datar. Berdasarkan klasifikasi medan, jalan yang kanan jurang kiri kanan tebing kiri jurang itu kita klasifikasikan sebagai klasifikasi bukit atau bahkan gunung. Ya, karena yang kita ukur ada kemiringan melintang. Ya, jadi ada datar, bukit dan gunung. Ya, datar di bawah 10%, bukit antara 10 sampai 25%, ya. Kalau gunung di atas 25%. Nah, disebutnya adalah kemiringan melintang, bukan kemiringan memanjang. Ya, karena kalau kemiringan memanjang, ya, itu salah, ya. Karena apa? Karena disebut dengan kemiringan memanjang, kemiringan klasifikasi medan datar itu rentang kemiringannya adalah 0 sampai 10%. Kalau memanjang 10% itu nggak mungkin. Jalan kalau didesain dengan sampai 10% kemiringannya itu sangat tidak disarankan. Jalan tol aja dimentok sampai 4%. Ya, jalan tol kemiringannya. Jalan yang bukan tol masih dibolehkan gitu ya, sampai 6%, ya. Mentok-mentok 8%. Nggak boleh lebih dari 10%. Ya, kalau masih kita bisa bangun. Tetapi masalahnya memang jalan-jalan kita masih ada yang sampai 20%, ya. Tapi itu sebenarnya kalau kita buat jalan baru, ya kalau bukan jalan tol, kita diminta untuk menghindari kemiringan sampai 10% lebih, ya. Jadi klasifikasi medan itu adalah kemiringan melintang rata-rata, ya, dari kemiringan melintang rata-rata rencana jalan. Ya. Jadi sebenarnya 2 ini saja, ya, fungsi jalan dan ke klasifikasi medan. Nah, ada yang menambahkan dengan volume, ya, dengan volume lalu lintas, ya, volume dan komposisi lalu lintas. Oke, ya, nggak apa-apa. Kenapa ini penting? Karena, ya, kalau kita mendesain jalan yang nanti komposisinya didominasi oleh truk, harusnya beda kecepatan rencananya kalau jalan ini didominasi oleh kendaraan penumpang biasa. Misalnya kita merencanakan jalan ke kawasan wisata,
ke kawasan wisata itu umumnya kendaraannya kendaraan penumpang. Kalaupun ada yang besar yaitu bis ya. Nah, bis secara manuver nggak terlalu merepotkan dibandingkan dengan truk ya. Jadi harus dibedakan ya. Tapi kalau kita misalnya mendesain jalan akses ke pelabuhan, itu kan beda ya. Kalau jalan yang kita mendesain jalan sebagai akses ke pelabuhan, mungkin ya kita harus mempertimbangkan hadirnya kendaraan-kendaraan yang besar dan panjang ya, seperti kontainer, kemudian truk-truk trailer yang rodanya sampai jumlah rodanya sampai 20 ya. Ya kadang-kadang kalau kita orang teknis itu membilangnya sumbu. Ya. Ada truk 2 sumbu. Ya. Depan 1 sumbu, belakang 1 sumbu. Tapi kalau di lapangan ya biasanya jarang orang bicaranya sumbu. Ya, kalau kita ngobrol sama orang perhubungan, ya orang-orang lapangan sama supir, sama bengkel, sama pengusaha truk, mereka menghitungnya adalah roda. Jadi ada truk 4 roda, ada truk 6 roda. Ya, 6 roda itu artinya dia tetap 2 sumbu, cuma sumbu belakangnya ada 4 roda. Jadi di masing-masing sisi ada 2. Ya. Yang di depan tetap satu sumbu dengan 2 roda. Itu disebutnya sebagai 6 sumbu. Ya. Tapi ada juga truk yang hanya 4 roda, 4 roda ya. 4 roda itu ya 2 di depan, 2 di belakang, kayak truk kecil, truk ringan itu ada yang 4 roda, ada 6 roda. Ada yang bilang 10 roda. Ya, kalau 10 roda itu berarti sebenarnya sumbunya ada 3. Ya, 1 di depan, 2 di belakang. Di mana 2 itu masing-masing sisinya itu ada rodanya 2. Sehingga total ada 8 ditambah 2 menjadi 10. Jadi itu truk dengan 10 ban, ya 10 roda ya, kadang-kadang seperti itu ya. Ada yang sampai misalnya 12 dan sebagainya ya. Jadi tergantung nanti bagaimana tipe dari truknya ya. Nah, jadi kecepatan rencana itu ditentukan oleh 2 parameter penting yaitu fungsi jalan dan klasifikasi medan ya. Kalaupun ada tambahan, itu tambahannya adalah komposisi lalu lintas, komposisi kendaraan, ya seperti itu. Kayak itu hal yang penting ya dalam kita merencanakan geometrik jalan. Jadi semuanya dikunci ya dengan yang kita kenal sebagai klasifikasi medan. Oke ya, kita udah ngebahas ini ya. Kita udah bercerita banyak tentang jarak pandang dan alignment horizontal ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke alignment vertikal. Oke. Alignment vertikal ya, apa artinya alignment vertikal? Proyeksi sumbu jalan pada bidang vertikal, kan Pak? Ya, proyeksi sumbu jalan pada bidang vertikal. Itu udah singkatnya itu aja, cukup. Ya, horizontal ada proyeksi sumbu jalan terhadap bidang horizontal. Ya, seperti itu. Ya, jadi yang kita proyeksikan adalah sumbu jalannya. Jadi karena ini sifatnya proyeksi, maka pada alignment horizontal seolah-olah kita melihat dari atas. Ya, karena dia biasanya proyeksi. Kalau vertikal, ya, karena dia diproyeksikan di bidang vertikal, seolah-olah kita melihat dari samping. Jadi makanya di alignment vertikal kita akan melihat jalannya nanjak, jalannya turun, jalannya datar, ya, itu di alignment vertikal. Di alignment horizontal, karena kita melihatnya dari atas, ya, maka kita akan melihat ada jalannya lurus, ada jalannya yang lengkung. Nah, jalan yang lengkung kita kenal sebagai tikungan. Ya, bedakan ya. Jadi ada kalau dalam alignment horizontal kita mengenal ada jalan lurus dan jalan lengkung atau tikungan. Di alignment vertikal kita mengenal jalan yang lurus sebagai tanjakan, turunan, dan jalan datar. Ya, di bagian yang lurus. Sementara bagian yang lengkung ya, dari alignment vertikal kita kenal bukan sebagai tikungan tapi kita kenal sebagai lengkung vertikal. Ya, awas jangan kebalik ya, seperti itu.
Oke, di alignment vertikal adalah proyeksi rencana jalan pada bidang vertikal. Nah, alignment vertikal itu didesain, direncanakan setelah alignment horizontal. Ya, jadi nggak ada cerita kita mendesain alignment vertikal, kita mendesain alignment horizontal, kemudian digabungkan. Misalnya nanti ada kerja kelompok, ya kerja kelompok untuk tugas besar, ya udah, ya satu orang ngerjain alignment horizontal, satu orang ini mengerjakan alignment vertikal, kemudian digabungkan, ya nggak, bukan begitu cara bekerja, ya. Cara bekerjanya dalam geometrik perjalanan, geometrik jalan adalah berurutan, ya berurutan. Kita desain dulu alignment horizontalnya, setelah oke, kita baru mendesain alignment vertikalnya, ya. Setelah alignment vertikalnya oke, maka kita desain lagi apa, potongan melintangnya, ya. Ini penting, ya. Oke, inilah alignment vertikal, ya. Nah, di alignment vertikal nanti kita akan membahas tentang apa profil tanah asli, ada kelandaian itu tanjakan, ya. Ada tanjakan maksimum, ada panjang kritis, ada lajur khusus truk, ada lengkung vertikal, ya. Kalau di horizontal disebutnya adalah tikungan, ya. Jadi ada lengkung horizontal, ada lengkung vertikal, ya. Nah, kalau lengkung horizontal disebut juga sebagai tikungan. Ada lengkung vertikal cembung, ada lengkung vertikal cekung. Seperti apa bentuknya nanti akan kita bahas. Nah, ya, Anda bayangkan sekarang kalau yang namanya alignment vertikal adalah tanjakan dan turunan. Ya, Anda kalau naik tangga satu lantai nggak masalah. Ya. Tetapi satu lantai itu biasanya ada 20 anak tangga. Ya. Ya coba Anda hitunglah kalau misalnya Anda ke kantor, nanti kalau misalnya ada kesempatan ke kampus, ya. Kalau ada di gedung apa sipil itu ada nama gedung CB, ya, coba Anda biasakan kalau hanya naik ke lantai 3 pakai apa pakai tangga saja, ya, jangan pakai lift, ya. Coba kalau Anda situ, ya, coba Anda hitung anak tangganya itu kira-kira sekitar 20 anak tangga. Ya, Anda naik ke lantai 1 ke lantai 2 enggak masalah. Ya kan? Tapi ada naik ke lantai 6 langsung, ya. Saya di lantai 6, ya. Kalau Anda tahu gedung CB, ya, gedung CB itu 6 lantai, ya. Lantai 4, 5, 6 itu ruang dosen, ya. Lantai 4 itu ruang dosen struktur, ya. Lantai 5 itu dosen air dan geoteknik, ya. Lantai 6 dosen transport dan MRK, ya. Jadi kalau Anda nanti ya mau bimbingan, mau diskusi kuliah atau apa, pengen ketemu dosen ya Anda tinggal ke lantai yang sesuai. Nah, lantai 1, lantai di bawahnya, lantai 3, 2, 1 dan basement 1 dan basement 2 itu semuanya lab, ya. Nah, kecuali lab komputer ada di lantai 4, ya. Jadi di lantai 4 itu ada lab komputer dan juga ada ruang dosen struktur. Nah, Anda bisa bayangkan kalau Anda naik satu lantai mungkin nggak masalah, ya. Tapi, ya, Anda diminta sampai 10 lantai, diminta sampai 6 lantai, mungkin kecapean. Nah, itu sama dengan hasilnya dengan panjang kritis, ya. Jadi kalau truk nanjak hanya 4% itu nggak masalah. Ya, kemiringan yang boleh truk bisa nanjak 4% itu nggak masalah. 4% itu kalau ingin Anda bayangkan itu adalah rata-rata kemiringan di jalan tol. Ya, kemiringan maksimumnya itu rata-rata 4%, ya. Yang kalau Anda lihat ada jalur khusus truk atau apa itu rata-rata sekitar 4 atau ada beberapa yang 6% memang, ya. Tapi oke lah, rata-rata itu 4%. Itu kira-kira seperti itu, ya. Kalau nanjak hanya 4% dan hanya 200 meter mungkin nggak masalah. Tapi kalau suruh nanjak sampai lebih dari 100 meter, wah itu mungkin truknya akan kecapean, ya. Truknya kecapean. Itu yang terjadi di tanjakan MN misalnya, ya. Seperti itu, ya. Tanjakannya panjang sekali, ya. Itu hampir 3 kilo nanjak terus kalau dari Subang ke Tangkuban Perahu, ya. Kalau dari Tangkuban Perahu mau ke Ciater, ya, itu sekitar 2 kiloan, ya, itu turun terus, ya. Nah,
Kebalikannya, ya, kalau Tangkuban Perahu mau ke Lembang itu nanjak terus, ya. Nah itu panjang kritisnya, panjang tanjakan itu ada batasannya, ya. Jadi kalau kita bicara tentang kemiringan jalan, kita tidak hanya berbicara tentang besaran kemiringannya saja, tapi juga kita bicara tentang berapa panjang kemiringan tersebut. Ya, kemiringannya mungkin landai, ya, tidak terlalu besar, tetapi karena terlalu panjang, ya capek juga gitu. Ya, capek itu artinya kayak truk yang lewat itu akan kehilangan tenaga. Ya, nah kriteria dalam perencanaan kelandaian itu adalah menggunakan kriteria dari truk. Ya, makanya ada yang disebut dengan jalur khusus truk. Nanti kan kita bahas kayak apa jalur khusus truknya. Ya, nah terus kemudian ada tanjakan, ada turunan. Nah dari tanjakan ke turunan itu kan bentuknya kan seperti ini gitu, ya. Nggak mungkin kita membuat bentuknya kaku, ya, tajam seperti ini, ya. Harus ada bentuk lengkung, ya, sehingga kendaraan menjadi lebih nyaman, ya. Dan kalau udah nyaman itu biasanya keselamatan lebih baik, ya. Nah bentuk lengkung ini yang kita rencanakan. Itu yang disebut dengan lengkung vertikal. Nah, ada yang cembung, ya. Ini yang cembung contohnya, ya. Dan juga ada yang cekung, ya. Cekung itu bentuknya seperti ini. Ya. Kebalikannya, ya. Nah, kalau bentuk lengkungnya seperti ini, ya, itu namanya cekung, ya. Nah, nanti kita akan bahas, ya. Nah, oke, ini tadi kita sudah membahas. Nah, ini yang penting, ya. Ketentuannya, ya, biar nggak bingung. Ya, tadi saya sudah jelaskan, setiap mendesain jalan, ketentuannya kita dari kiri ke kanan. Ya, dari STA kecil ke STA besar. Jadi kalau membuat STA pun tetap dari STA kecil ke STA yang besar. Ya, nggak bisa dibalik. Walaupun Anda kerja di Arab pun, ya, di Timur Tengah pun, ya, tetap, ya, Anda mendesainnya dari kiri ke kanan, ya, tidak dari kanan ke kiri, ya. Walaupun tulisan di sana ditulis dalam kanan kiri, ya, tetap kita membuat gambar desainnya dari kiri ke kanan. Kalau Anda kerja di Cina atau di Jepang, ya, tetap Anda mendesainnya dari kiri ke kanan, ya, bukan dari atas ke bawah, ya, seperti itu. Ya, kalau tulisan-tulisan Jepang itu kan, tulisan Jepang, Cina itu ditulisnya dari atas ke bawah, tapi dimulai dari kanan ke kiri, ya, kebalik, ya, seperti di Arab seperti itu, ya. Nah itu tidak mempengaruhi. Jadi kita ketentuan secara internasional semua elemen vertikal didesain dari kiri ke kanan, dari STA kecil ke STA yang besar. Ya, kemudian karena konsepnya dari kiri ke kanan, maka yang tanjakan, ya, kita beri tanda plus, turunan kita beri tanda minus, ya. Makanya penting, ya, karena setiap tanjakan adalah turunan buat kendaraan yang kebalikannya, makanya harus ditetapkan, ya. Kita patokannya dari STA kecil ke STA yang besar, kemudian dari kiri ke kanan, ya. Nah, tanjakan diberi tanda kemiringannya, diberikan tanda plus, turunan diberi tanda minus, ya. Itu ketentuan yang umum, ya, yang sudah berlaku secara internasional. Nah, kalau dalam desain elemen horizontal kita menggunakan koordinat kartesius, ya. Jadi ada x dan y, ya. Nah, dalam elemen vertikal, ya, kita juga menggunakan model sistem 2 dimensi. Ya, saya tidak mengatakan itu kartesius, walaupun sebenarnya itu kartesius juga, ya. Tapi agar tidak misleading, ya, maka koordinat kartesius itu saya katakan sebagai 2 dimensi saja, di mana ada yang sumbu tegak atau yang sumbu datar, ya, sebagai absis, dan sumbu tegak sebagai ordinat, ya. Nah, sumbu datar ini menyatakan jarak, ya, sehingga sumbu ordinat itu menyatakan ketinggian, ya. Jadi mudahnya kan ya seperti ini, ya. Ini sebagai jarak, ya, ini sebagai ketinggian, ya, seperti itu. Nah, sumbu datar, ya, sumbu datar, ya,
sebagai besaran jarak. Tetap dihitung secara horizontal. Walaupun jalannya miring, tetap kita menghitungnya secara horizontal. Karena apa? Patokan kita ada stationing. Ya, memang beda jaraknya, ya. Tetapi ini karena bisa kita anggap sebagai kesalahan tersebut bisa kita anggap ditolerir, ya, seperti itu, ya. Jadi, ya, besaran jarak tetap dihitung secara horizontal. Ya. Nah, ketinggian, ya, ini ketinggian ini, ya, ini sebagai ketinggian, ya, itu sebagai sumbu tegak atau dinas sebagai ketinggian atau yang kita sebut dengan elevasi. Bedakan dengan super elevasi. Elevasi dengan super elevasi itu dua hal yang berbeda. Walaupun dua-duanya menggunakan kata elevasi. Ya. Oke, ya. Nah, elevasi ada dua. Ya, ada jenis elevasi tanah asli, ya, kemudian elevasi rencana jalan. Nah, selisih antara tanah asli dengan rencana jalan itulah yang kita sebut sebagai tinggi timbunan atau kedalaman galian. Ya, tinggal nanti dari potongan melintang kita ketahuan berapa volume galian atau timbunan. Ya, seperti itu. Nah, skala sumbu tegak dibuat 10 kali atau 5 kali lebih besar. Ya. Kalau kita bilang skala lebih besar, artinya angka skalanya menggunakan yang lebih kecil. Ya, jadi skala 1:100 itu lebih besar dari skala 1:1000. Ya. Jadi kalau Anda misalnya kalau dalam diskusi dalam apa, tolong perbesar lagi skalanya. Nah, kalau kita perbesar lagi skalanya, artinya 1:sekiannya diperkecil. Ya, tahu nggak artinya skala? Jangan nggak tahu juga. 1:1000 artinya apa? Ada yang tahu nggak? Satuan di peta mewakili 1000 satuan di dunia nyatanya, Pak. Tergantung sentimeter atau milimeter. Iya, artinya 1 di peta itu sama dengan 1000 di lapangan. Ya, jadi kalau kita 1 itu 1 meter, ya, 1 meter atau 1 senti, ya, 1 senti di peta kita, ya, itu sama dengan 1000 senti di lapangan. Ya, itu yang namanya skala. Nah, kalau skala ini kita ingin perbesar, ya, maka angka 1000-nya ini kita perkecil. Ya, angka ini kita perkecil. Ya, jadi 1/500, ya, 1/100, ya, seperti itu. Ya, kalau miniatur pesawat, misalnya kalau Anda suka hobi, berarti kira-kira 1/40. Ya, maket rumah, ya, itu kadang-kadang 1/100, ya, atau 1/50, ya, tergantung dari kondisi yang ininya. Kalau teman-teman kita di arsitek pasti bisa selalu buat maket, ya, itu ada skalanya, ya, kira-kira seperti itu. Nah, di jalan, ya, terutama di transportasi, ya, kita banyak sekali berhubungan dengan ini namanya skala. Jadi kalau saya katakan skala sumbu tegak dibuat 10 kali lebih besar dari skala sumbu datar, jadi kalau sumbu datarnya adalah 1:1000, maka sumbu tegaknya adalah 1:100. Kenapa dibuat seperti itu? Agar bisa kita lihat dengan mudah kemiringannya. Ya, Anda bisa lihat kemiringan 4% itu sangat susah sekali Anda lihat. Ya, kecil sekali, ya, 4% itu. Seperti itu. Oke, ini ketentuannya. Ya, sekarang bagaimana cara menghitungnya, ya? Oke, ya. Ini ceritanya adalah suatu peta kontur. Ya. Peta kontur itu, ya, kemudian hasil dari alignment horizontalnya kita dapatkan seperti ini. Ya, ada trase, terus kemudian ada tikungannya. Ya. Kemudian ini ilustrasi aja, ada A, B, C, D, E, F, G, dan H. Ya. Nah, ini kalau di tikungan yang benar, B, C, D, E, F, ya, itu mungkin bisa kita katakan sebagai TS, ya, SC, ya.
kemudian CS dan ST, ya bisa seperti itu. Ya, tapi ini mudahnya aja saya katakan sebagai alfabet biasa seperti ini. Ya, ini adalah elemen horizontal. Nah, bagaimana desain elemen horizontal ini kita konversikan menjadi elemen horizontal? Ingat, ya sekali lagi definisi elemen vertikal adalah proyeksi sumbu jalan yang didasarkan dari hasil desain elemen horizontal. Jadi yang kita pegang adalah sumbu jalannya ini. A sampai H ini. Ya. Oke, ya. Nah, dengan demikian ya, kita dapat ini ya. Nah, nanti kita cek aja masing-masing ketinggiannya. A berapa tingginya, B tingginya berapa, C tingginya berapa, D, E dan seterusnya. Ya. Misalnya, ya ini 760, ini 761, 62, 63, 64, 65. Ya, antara 63 dan 64 kira-kira di sini. Enggak usah terlalu teliti. Ya, cukup tulis saja 63,5. Ya. Ini adalah 62 dan 63, berarti 762,5 titik B. Ya. Ya, jadi tinggal kita bulatkan dengan angka yang 1/4, setengah atau 3/4. Itu aja cukup. Ya. Jadi kalau misalnya untuk titik C ini kira-kira 763,75 misalnya. Boleh ya. Jadi tidak perlu terlalu presisi ya. Perhitungan titik-titik ini ya. Ketinggian ini. Nah, dari data ketinggian ini kita kan sudah tahu STA-nya, kita buat grafik seperti ini. Titik A di STA berapa? Tulis. Titik B di STA berapa? Tulis. Ya. Titik C di STA berapa? Titik B. E dan seterusnya, ya. Ini kita udah tahu. Ya. Sudah tahu titik-titik H-nya, kemudian kita tahu titik ketinggiannya, ya. Titik A katakanlah 760 dan seterusnya. Ya. Titik B tadi berapa sih ketinggiannya? Ya, 761, sekian ya dan seterusnya, ya. Nah, akhirnya kita dapat ketinggian dari masing-masing titik. Nah, kemudian kita hubungkan. Nah, inilah kita sebut sebagai profil tanah asli. Karena yang kita gambar adalah tinggi tanah dari kondisi lapangan. Ya, kita sebut dengan tinggi tanah. Ya, nah kalau profil tanah ya kayak gini bentuknya, ya seperti itu. Nah dari sinilah kita mulai mendesain. Nah kita lihat di sini. Ini ada tanjakan, ini ada tanjakan, ini ada turunan, ini tanjakan. Ya, tinggal kita hitung, ya berapa tanjakan yang diperbolehkan maksimum. Ya, kalau tidak ada galian timbunan, ya tanjakannya pas di sini, dapat sekian persen. Ya, jadi kalau kita ingin menghindari galian timbunan, maka tanjakan dan turunannya kita mengikuti bentuk profil tanah. Ya, seperti itu. Ya kalau nggak bisa mengikuti profil tanah ya terpaksa kita menghitung tanjakan. Jadi ini adalah tinggi tanah asli. Nah kemudian kita desain. Nah kayak seperti ini kita mendesainnya. Ini ya ini adalah tinggi tanah rencana, tinggi rencana jalan. Ya ini adalah tinggi tanah asli. Ya maka tinggi ini adalah tinggi galian, ya tinggi galian. Sini, ya ini tinggi tanah asli, ini tinggi rencana jalan, ya. Ya. Maka, ya tinggi tanah ini, ya ini sama ini, ya ini adalah tinggi dari galian, ya. Ya demikian dan seterusnya, ya. Nah, terus kita lihat di sini berapa kemiringan tadi yang kita pakai. Ya, kita tinggal lihat cek. Ya, kecepatan dasarnya berapa kemiringan maksimum, ya, berapa panjang kemiringan. Nah, panjang kemiringan ingat jarak selalu dihitung horizontal. Ya. Ini jarak dihitung secara horizontal. Ya, seperti itu. Ya. Pak, jarak ini sama jarak ini beda. Ya beda kalau lihat dari gambarnya, ya
Tapi ingat lihat ya, ini perbedaan skalanya tuh beda ya. Ini 1.000 ya, misalnya, maka skala ini adalah 1.100 ya. Makanya terlihat hanya tanjakannya tinggi sekali, padahal tidak ya. Ini hanya kita mengeskalasi saja ya, agar terlihat tanjakan dan turunannya ya. Jadi jarak ingat tetap dihitung horizontal, tidak mengikuti bentuk ini, tapi tetap dihitung secara horizontal ya. Disinilah yang kita sebut dengan STA ya, seperti itu. Oke ya, ini yang disebut dengan dasar-dasar untuk merencanakan alignment vertikal. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, maaf Pak, izin bertanya Ya. Pak. Saya agak putus-putus tadi. Untuk jarak kritis tanjakan itu jadi dihitungnya, halo? Enggak ya? Untuk jarak tanjakan itu dihitungnya, jadi mungkin kalau di grafik ini dari B sampai F mungkin ya Pak ya? Ya. Jadi jarak tanjakan tetap dihitung horizontal berdasarkan STA. Makanya dihitungnya adalah panjang dari B ke F. Ya, bukan B ke F yang miringnya, tapi B ke F yang datarnya. Nah, itu adalah jarak tanjakan. Kemiringan adalah kemiringan ini. Ya, jadi untuk tanjakan itu ada 2 parameter, ada kemiringannya, ada panjangnya. Ya. Nah, setiap kecepatan rencana punya batasan. Misalnya, kecepatan rencana 80 km per jam, kemiringan maksimumnya adalah 4%. Artinya, kalau kita mendesain jalan dengan 80%, maka kemiringannya tidak boleh lebih dari 4%. Kalau kita mendesainnya 100 km per jam, maka kemiringan maksimumnya adalah tidak boleh lebih dari 3%. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu ketentuannya. Ya, kemiringan ketentuan ya, kemiringan maksimum dikunci oleh ya, ditentukan oleh kecepatan rencana. Demikian pula untuk tanjakan. Kalau tanjakannya itu 60 tanjakannya itu adalah 4%, itu ada panjang maksimum yang boleh tanjakan tersebut. Ya. Makanya nanti di desain jalan kita kalau tanjakannya itu cukup curam ya, misalnya ya, tinggi tanah aslinya ya, tinggi tanah aslinya seperti ini. Ya. Panjang sekali ya. Berdasarkan ketentuan dari kemiringan maksimum ya dan panjang kritis, maka kita mendesainnya seperti ini. Ya. Oke, ya, misalnya kita mendesainnya seperti ini ya. Ini ya. Tapi ada batasannya, dia harus datar dulu. Ya. Kemudian ada naik lagi, kemudian datar dulu. Ya. Kemudian naik lagi ya, baru datar. Kalau seperti ini iya. Karena ini ada batasan kemiringan yang diperbolehkan. Ini adalah panjang kemiringan yang diperbolehkan. Ini adalah masalah panjang tanjakan ya. Harus seperti itu. Kemudian dikasih jarak yang lurus dulu agar truk bisa merecovery ya tenaganya. Kayak seperti itu ya. Jadi kalau kita punya suatu profil tanah asli yang sangat curam, sangat panjang seperti ini ya, kayak warna merah ini, maka konsekuensinya semakin naik terus, semakin tinggi galian timbunannya. Ya. Nah, ada ya, kalau zaman-zaman dulu orang malas membuat kayak gini ya, karena kita belum punya standar, belum ada ketentuannya, ini kadang-kadang tanjakannya dihajar terus ya, baru dikasih ini. Kemudian baru tanyakan lagi. Nah, ini yang mengakibatkan terjadinya tanjakan-tanjakan yang sangat panjang, seperti di Nagrek, seperti di Alas Roban, seperti di Subang, ya Lembang, ya seperti itu. Itu nggak bisa dihindari. Ya, nah kalau ingin diperbaiki ya dibongkar, dibuat kayak gini, kayak warna biru ada undakan-undakan gitu.
Ya, tapi kalau memperbaiki itu ya sama aja ngebongkar jalan gitu. Ya, Anda bisa bayangkan kalau jalan Lembang dari Lembang ke Tangkuban Perahu dibuat kayak gini, ya, itu artinya kan jalannya ditutup, ya, digali dulu, ya, digali seperti ini ya, digaliannya nih, ya, lumayan galiannya seperti ini, ya, cukup dalam galiannya. Tujuannya apa? Agar jalannya kan lebih mudah, ya. Nah, itu hampir tidak mungkin, ya. Kalau jalannya diperbaiki tanjakannya, ya sama aja kita ngebongkar jalan. Kalau udah ngebongkar jalan, sama aja jalan tersebut ditutup. Ya, artinya orang dari Subang mau ke Bandung itu harus muter, ya, lewat Cirebon, ya, lewat ke arah Sumedang, ya, lewat Cipali segala macam. Nah, itu jadi lebih merepotkan, ya, seperti itu, ya. Kasusnya di Nagrek misalnya. Nagrek itu kan tanjakannya sangat terkenal, ya. Kalau itu bisa diperbaiki, ya, dibongkar semuanya, ya, putus, ya, konektivitas antara Bandung dengan Tasik, ya, dengan Garut dan Tasik itu putus. Bahkan jalur Bandung Jogja putus, ya, karena jalannya dibongkar, ya. Alas Roban juga sama, ya, maksudnya ada Pekalongan dan Semarang putus, ya. Nah, pertimbangan itu yang akhirnya kita tidak bisa melakukan apa-apa terhadap perbaikan geometrik. Yang bisa dilakukan adalah membuat jalan baru. Seperti kasus dari Nagrek, ya. Nagrek itu tanjakannya itu kemiringannya itu antara 16 sampai 22%. Luar biasa, ya, kemiringannya, ya. Makanya kalau di Nagrek itu banyak truk-truk yang nggak kuat nanjak, sehingga akhirnya jalannya dibuat lebar. Tujuannya apa? Agar truk-truk yang lambat itu bisa disalip dengan kendaraan yang lebih kuat untuk nanjak. Ya, tapi lama-lama juga ya repot kalau volumenya makin lama makin naik. Sehingga alternatif di Nagrek itu tidak mungkin dibongkar. Ya. Jadi alternatif yang penyelesaian untuk Nagrek itu adalah dengan membuat jalan alternatif. Ya. Makanya kalau misalnya Anda dari Garut atau dari Tasik, ya, mau ke Bandung, ya, itu biasanya diarahkan masuk ke jalan alternatif, ya. Dan di jalan alternatif itu nanti kan, ya, memang view-nya cukup bagus, ya, seperti itu, ya. Di situ nanti Anda akan melewati suatu terowongan yang nggak jadi, ya. Jadi direncanakan untuk terowongan, ya, tapi akhirnya menjadi hanya sebagai galian biasa, ya, di alternatif Nagrek itu nanti akan Anda lihat ada jalan, ya, jalan bentuknya seperti ini, ya, itu jelas, ya. Di Nagrek itu ada bentuknya seperti ini jalannya, ya. Ya, ini bukit lah seperti itu, ya. Ini jalannya, ya, ada mediannya seperti itu, dan nanti akan Anda lihat bahwa ada palang-palang di sini, ya. Ya. Ini dulunya mau dibuat terowongan, ya. Setelah kita hitung-hitung ternyata tanahnya labil, ya. Tanahnya labil. Kalau kita pakai penggalian terowongan biasa itu malah lebih mahal biayanya dan lebih sulit, ya. Akhirnya kita melakukan dengan cara open, ya. Jadi terowongannya tipenya open. Kita gali kalau di MRT itu kan tipenya di MRT di beberapa jalur MRT tapi bukan di Indonesia, kayak di Malaysia itu ada, ya. Itu terowongannya dibuat open. Artinya digali, ya, dibangun terowongannya, kemudian ditimbun lagi, ditutup. Ya, dan di Nagrek juga sama. Ya, awalnya ini digali, ya, kemudian pas mau ditutup, wah ini ternyata tanahnya sulit gitu, ya. Ya sudah, kita buat pakai penyangga ini saja. Ya. Jadi akhirnya kanan kirinya merupakan dinding penahan tanah, ya. Ini merupakan dinding penahan tanah, ya. Kemudian ini disangga oleh balok seperti itu, ya. Jadi sudah kayak semi terowongan lah seperti itu. Itu di Nagrek ada, ya. Coba kalau Anda misalnya pernah lewat sana tuh menarik untuk dilihat, ya, seperti itu.
Itu salah satu contoh ya. Jadi kalau perbaikan geometrik itu hampir mustahil dilakukan karena yang namanya perbaikan geometrik itu sifatnya bongkar jalan. Bongkar jalan berarti jalan terputus sama sekali. Ya, saya pernah cerita, saya nggak tahu di sini apa di kelas yang S2, saya pernah terjebak 3 hari hanya gara-gara ada perbaikan geometrik. Ya, waktu itu saya ada pekerjaan mengukur jalan di Sulawesi Barat. Sekarang Sulawesi Barat, dulu belum namanya belum Sulawesi Barat ya. Kemudian di segmen jalan tersebut sudah beres pengukurannya, kemudian kita pulang ke arah ke Palu ya. Jadi ke arah Palu ya, di sebelum Palu itu ada yang namanya Kota Donggala ya. Nah, antara Donggala dengan Palu itu jalannya itu satu-satunya, hanya ada satu jalannya, dan itu kayak di puncak ya. Bahkan beberapa segmen itu kirinya jurang langsung laut ya, kanannya tebing ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada macet atau apa udah kekunci. Nah, waktu itu ya, karena sering macet antara Donggala sama Palu, maka perlu diperlebar ya. Bagaimana cara memperlebarnya? Dikeruk tebingnya. Sama halnya waktu kita melakukan pelebaran jalur puncak ya. Mungkin Anda belum lahir ya, saya nggak tahu. Itu jalur puncak itu dilebarin sekitar akhir tahun 80-an ya, awal-awal 90-an ya. Itu dikeruk ya, tebingnya dikeruk, tapi karena itu kebun teh ya relatif lebih mudah lah ya. Nah, Cadas Pangeran, kalau kita dari Tanjung Sari ke Sumedang ya, kita melewati yang namanya segmen Cadas Pangeran. Itu benar-benar cadas, itu batuan, itu nggak mungkin dikeruknya ya. Jadi akhirnya pelebarannya ditambah sebagai jembatan ya, sebagai jembatan di pinggir jurangnya ya, seperti itu. Sama nih Palu Donggala itu tebingnya bukan tebing cadas ya, tetapi tebing tanah biasa, tetapi kandungan batunya lumayan ya. Jadi menggalinya itu ya harus pelan-pelan seperti itu. Nah, itu benar-benar ditutup jalannya ya. Jadi jalan selama proyek pelebaran itu jalan ditutup dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Ya, nggak boleh lewat sama sekali. Karena apa? Karena jalannya benar-benar berat bekerja di situ. Mengeruk tebing itu ya. 3 hari ya. Jadi kan buatnya ada beberapa segmen. Jadi sih dari Donggala ke Palu itu membutuhkan waktu 3 hari. Ya dari lokasi sampai ke Palu itu 3 hari. Dari Donggala ke Palunya sendiri itu 1 hari sendiri. Ya. Nah itu ya salah satu contoh ya perbaikan geometrik itu tidak mudah dilakukan. Sehingga akhirnya kalau memang bermasalah geometrik tersebut, sering terjadi kecelakaan dan lain sebagainya, buat jalan alternatif. Ya, seperti tanjakan Emen yang di Subang ya, itu sudah mulai dipikirkan untuk dibuatkan alternatifnya. Ya, cuma memang alternatifnya ya cukup mahal ya, karena cukup banyak galiannya juga ya, seperti itu. Makanya alternatifnya sekarang didorong ya, orang dari Subang kota, dari kota Subangnya itu menggunakan jalan tol saja ya. Nah, tapi kalau Subang arah ke sini, karena Subang itu unik ya, membentang dari Tangkuban Perahu sampai ke pantai Pantura ya, wilayahnya seperti itu, panjang ya, seperti itu. Nah, itu harus akhirnya kita pikirkan suatu jalan alternatif. Oke ya. Jadi itu ya alignment vertikal ya. Jadi kita merancangnya ya itu berdasarkan dari alignment horizontal. Ya, setelah itu baru kita desain. Jadi ya mudah aja sih ya. Kecepatan rencananya berapa? Misalnya 80 km per jam. Oke, berarti tinggi kemiringan maksimum di sini yang diperbolehkan itu 4. Kalau 100 km per jam 3, ya sudah. Ya kita lihat aja standar. Selesai. Ya. Kemudian nanti yang akan ada agak banyak perhitungan adalah menentukan panjang ininya, panjang lengkung vertikal. Ingat, panjang lengkung vertikal sangat ditentukan pada jarak pandang. Ya. Oke, ya itu kira-kira. Ya. Nah ini ya saya katakan tadi landai maksimum dan panjang kritis. Ya. Nah. Baca saja ya.
Saya akan langsung ke ininya. Nah, ini ketentuan yang dipakai. Ya, jadi kecepatan rencananya mau berapa? Ya, kecepatan rencananya 80 km per jam. Oke, berarti kemiringan maksimum yang dibolehkan adalah 4%. Ini standarnya masih standar lama, ya. Ya, tahun 97. Kita lagi membuat tahun 2000, ya, tahun 2020. Ya, tapi kalau kita lihat di standar 2020 angka ini. Angka ini dari mana? Ini dari ASTO. Ya. Jadi ini kita mengadop dari ya. Ini tuh kalau nggak salah ASTO yang tahun 84. Ya. Ya. Cukup lama. Ya, cukup lama tapi ya sebenarnya angka-angka ini nggak banyak berubah sampai sekarang pun, ya. Ini adalah kemampuan ini, ya. Yang menarik di sini adalah teknologi mesin, ya, itu sudah luar biasa, ya. Jadi kalau di mesin itu di mesin itu ada istilahnya adalah weight rasio antara berat dengan tenaga, ya. Jadi per horsepower-nya itu, ya, 1 horsepower itu bisa membawa berapa ton, ya. Ada hitungannya seperti itu. Nah, teknologi mesin dengan teknologi efisiensi, teknologi pembakaran, teknologi termodinamika lah utamanya, itu membuat mesin-mesin mobil sekarang, ya, itu teknologinya sudah luar biasa. Jadi tanjakan-tanjakan 20% itu udah nggak masalah buat truk, buat bis itu udah nggak masalah. Ya, kita masih bicara di sini 4, 5, bahkan sampai 10%. Ya, mobil tentara, mobil militer, ya, itu bisa sampai 50%. Ya, truk-truk militer, ya, itu tanjakannya bisa sampai 50%. Atau kalau pakai derajat itu lebih dari 45 derajat. Itu bisa, ya. Truk atau tenaga tank, ya, Panzer, ya, itu luar biasa tenaganya, ya. Jadi bisa nanjak dengan tanjakan-tanjakan yang sangat luar biasa. Jadi teknologi sudah berkembang dengan pesat. Demikian pula untuk truk dan bus. Ya, sekarang kalau kita lihat bis-bis pariwisata itu tenaganya luar biasa, ya. Lewat tanjakan itu seolah-olah bukan tanjakan, lancar aja, ya, nggak kerasa kecepatannya menurun atau apa gitu. Ya, ada sering lihat sekarang lah di jalan tol, ya. Di jalan tol kalau Anda perhatikan bis-bis pariwisata itu kadang-kadang selalu ada di jalur paling kanan, ya. Ya. Bahkan bisa adu cepat dengan mobil sedan. Ya. Apalagi mobil-mobil penumpang kelas Avanza, terus kemudian kelas-kelas mungkin Innova pun masih kalah gitu, ya. Ya, kalau misalnya adu cepat dengan bis, bahkan adu cepat di tanjakan pun, ya, bis juga berani melakukannya, ya, dibandingkan dengan Avanza. Artinya apa? Karena teknologi mesinnya sudah luar biasa. Pertanyaannya sekarang adalah, apa kita perlu kita naikkan kelandian maksimumnya, ya, agar kita tidak terlalu banyak menggali dan menimbun, ya, menggali utamanya, ya. Bagaimana kalau yang 100 km per jam ini, ya, kelandian maksimumnya kita naikkan mungkin saja di 6, ya. Yang semula miringnya 3%, kita tajak lebih tajam lagi 6%. Ya. Bisa nggak? Ya. Nah, jawabannya, ya, kenapa itu tidak dilakukan? Ya, karena ingat, setiap tanjakan itu adalah turunan. Tanjakan yang tajam, tanjakan yang curam, ya, truk mungkin bisa lewat di situ, nggak masalah. Tapi kalau tanjakan yang curam itu menjadi turunan, maka akan ada daya dorong yang luar biasa pada truk tersebut. Jadi pada saat truk itu naik dengan kemiringan yang sangat besar, katakanlah itu 6 derajat, ya, dengan 6 derajat, ya, tenaganya kuat karena teknologi mesinnya luar biasa. Ya, apalagi truk-truk dari Eropa itu, wah, luar biasa ini tenaganya. Nggak masalah, ya, 6% dilibas saja. Tapi, ya, pada arah yang berlawanan, ya, turun truk, ya, dengan truk yang sama, dengan teknologi yang sama, ya, dia turun dengan kemiringan 6%.
Apa yang terjadi? Pada saat truk nanjak itu benar-benar dia melawan gaya berat, ya, gaya beratnya sehingga tenaga yang dikeluarkan itu sangat menjadi lebih besar, ya, seperti itu. Nah, pada saat truk itu turun, ya, dia tidak melawan gaya berat, tapi dia dibantu dengan gaya berat. Nah, truk dengan kondisi yang turunan yang tajam, dibantu, didorong dengan gaya beratnya, maka truk itu bisa meluncur sangat cepat. Ya. Nah, kalau sudah meluncur sangat cepat, ya, maka yang bekerja di sana adalah kemampuan pengereman. Nah, ini jadi masalah. Ya. Teknologi mesin sudah oke, sekarang bagaimana dengan teknologi pengereman? Teknologi pengereman juga oke, nggak masalah. Tapi kecelakaan yang banyak terjadi di Indonesia dan di banyak negara-negara berkembang, di turunan-turunan yang tajam, itu bukan karena masalah teknologi pengereman. Ya, tetapi lebih banyak karena permasalahan pemahaman tentang teknologi itu sendiri. Nah, ini yang dikhawatirkan. Ya. Jadi kita bisa saja membuat tanjakan yang curam karena teknologi truknya sudah berkembang, tapi kita juga khawatir kalau ini dijadikan tanjakan yang cukup tajam, yang landainya cukup besar, maka dia akan menjadi turunan yang besar kelandaiannya. Dan di situ akan ada potensi kecelakaan yang cukup besar. Itu yang kita hindari. Ya, sehingga akhirnya ASTO pun ya masih tetap mempertimbangkan angka-angka ini, ya. Tidak lagi mempertimbangkan adanya teknologi mesin dan sebagainya, ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan kenapa ya pada batasan kelandaian tetap yang kita pertimbangkan adalah tanjakan, ya. Kenapa kita tidak membuat suatu ketentuan batasan kelandaian untuk turunan, ya. Nah, di ASTO dan kita pun menganggap setiap tanjakan adalah turunan. Kita harus mengusahakan tanjakan itu tidak terlalu tajam agar pada saat turunan pun tidak menjadi turunan yang curam. Ya. Jadi ini ya sepertinya akan masih dipertahankan ya angka-angka ini ya dalam standar kita nanti yang tahun 2020. Ya. Nah, sekarang panjang kritis. Nah, panjang kritis ini juga pertimbangannya sama seperti tadi. Ya. Jadi panjang kritis itu dihitung berdasarkan kecepatan di awal tanjakan. Jadi pada truk ada tanjakan, ya. Nah, ini yang disebut dengan di awal tanjakan. Dan ini adalah di akhir tanjakan. Jadi ini kalau masuk dengan kecepatan 60 km per jam, ya, per jam, ya, truk itu masuk, ya. Nah, panjang kritis itu ditentukan ya di sini ya, di mana dia kehilangan 50% dari tenaganya. Jadi kalau ada truk masuk dengan kecepatan 60 km per jam, dia nanjak, nah sampai titik di mana dia harus turun gigi, itulah panjang kritis. Ya, jadi ada truk masuk 80 km per jam, ya, naik, ya. Nah di satu titik dia tanpa merubah gigi. Ya. Nah, begitu di suatu titik dia merasa harus melakukan pindah gigi, harus melakukan pindah gigi ke gigi yang lebih rendah, maka itulah panjang kritisnya. Ya. Kira-kira seperti itu cara menentukannya. Ya, makanya keluar angka ini. Jadi kalau di kemiringan 4%, ya. Nah, setelah dia menempuh 630, ya, setelah dia menempuh 630, ya. Disitulah di angka 630 dia merasakan harus segera ganti gigi, ya, sehingga dia dikatakan panjang kritisnya adalah 630. Nah di Indonesia kita lebih banyak menggunakan angka ini, ya, karena rasanya kalau truk sebelum ke tanjakan harus ngebut dulu sampai 80 km per jam itu luar biasa, ya, masalah keselamatannya. Ya, jadi biasanya kita menggunakan kriteria 60 km per jam. Jadi kalau di jalan tol, ya, di jalan tol berapa panjang kritisnya? 320 meter. Ya. Untuk kemiringan 4%. Ya, ingat kemiringan 4% adalah kemiringan maksimum di jalan tol.
ya, 320 meter. Ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin memperpanjang, ya, ingin memperpanjang panjang kritis, yang kita kenal sebagai jalur khusus truk, ya. Nah, ini adalah penurunan kecepatannya, ya. Oke, ya. Jadi, ya, kalau kita ingin panjang kritisnya ditambah, ya, kita misalnya bicara di sini dah, ya. Kita bicara di sini, ya. Jalan tol itu kemiringannya 4% maksimum, ya. Panjang kritisnya 320. Kalau kita ingin kurangi, ya, apa ingin kita panjang kritisnya kita tambah, boleh, ya. Ada yang namanya dengan jalur khusus truk, ya. Nah, jalur khusus truk ini itu untuk menambah panjang kritis, ya, seperti itu. Itu bisa kita lakukan, ya. Berapa besarnya panjang kritis jalur khusus truknya itu? Itu biasanya tidak lebih dari setengah dari panjang kritisnya. Jadi kalau misalnya panjang kritis untuk jalan tol 320, ya, maka 160 itu adalah tambahan panjangnya. Jadi totalnya adalah 320 ditambah 160. Jadi 480 hanya untuk tanjakannya. Tapi di 160 tadi harus ada jalur khusus truk, yaitu jalur yang ditambah jalurnya, ya di samping, ya, agar truk bisa bergerak di situ, ya. Itu adalah tentang panjang kritis. Jadi panjang kritis bisa kita extend, ya, dengan namanya jalur khusus truk, ya. Nah, ini penjelasannya, ya, kira-kira. Nah, ada beberapa kali kejadian kecelakaan, ada truk yang remnya blong, ya. Saya pernah cerita, ya, bahwa rem blong itu bukan karena remnya rusak, bukan karena memang dari sananya sudah rusak, tidak, ya. Jadi saya pernah bicara dengan orang-orang KNKT, Komisi Keselamatan Transportasi Nasional, ya. Kebetulan juga saya ada di grupnya tentang transportasi di situ, ya. Jadi ada orang KNKT di situ yang selalu berbicara, menceritakan tentang rem blong, ya. Jadi kalau ada truk kecelakaan, biasanya selalu dicek, ya. Dicek bannya, dicek sistem pengeremannya, dicek sistem mesinnya, ya. Kemudian dicek pengemudinya dan lain sebagainya, ya. Jadi kalau kecelakaan itu ada 4 faktor, ya, yang saya ceritakan. Ada faktor manusianya, faktor kendaraannya, faktor jalannya, dan faktor cuaca, ya. Nah, 4 faktor ini yang biasanya dalam investigasi kecelakaan kita lihat, ya. Nah, biasanya hampir sebagian besar kecelakaan terjadi karena faktor orangnya, ya, seperti itu. Oke, ya. Nah, pada kasus rem blong, ya, seperti kejadian di jalan tol kemarin, ya, kilometer 90 sampai kilometer 100 sampai kilometer 90 ke arah Jakarta, itu banyak sekali turunan-turunan yang cukup panjang, ya. Nah, ini menyebabkan truk kehilangan kendali dan remnya blong, istilahnya seperti itu, ya. Nah, itu ada yang disebut dengan exit ramp, ya, atau jalur khusus emergensi, ya. Nah, jalur khusus emergensi itu, ya, saya perlihatkan foto-fotonya, ya. Itu adalah jalur khusus yang memang kita sediakan untuk meredam, ya. Jadi kalau si truk itu kehilangan kendali, kehilangan pengeremannya, dia masuk ke jalur khusus tersebut, langsung dia akan berhenti di situ. Karena di jalur khusus tersebut itu biasanya disediain pasir, ya. Dengan pasir, sehingga begitu masuk ke situ, ya, dia terjebak dalam pasir sehingga dia berhenti, ya. Nah, kadang-kadang dikombinasikan, ya, dengan tanjakan agar tenaganya turun, ya, atau dengan jalannya dikondisikan dengan jalan yang datar. Biasanya kalau datar gini pasirnya dibanyakin, atau sama kemiringannya, ya. Ya, makin cepat enggak juga, gitu, ya, asal sistem peredam kecepatan ini cukup bagus.
ya, cukup bagus dengan menggunakan pasir yang bisa bisa menyerap, ya. Jadi kalau kita jalan di atas pasir itu ambles kitanya, ya, seperti halnya kita kalau jalan atau lari di pantai, ya. Anda kalau lari di pantai dengan lari di aspal itu pasti lebih capek lari di pantai. Kenapa? Karena setiap kita menjejakkan kaki ke pantai kita amblas, ya. Artinya kita tidak mendapatkan daya tolak, ya. Kena ini kan ditolak, aksi reaksi, ya, ada aksi reaksi, ya. Nah, kalau di jalan raya, di jalan beton itu kalau larinya kan enak gitu, ya. Kita memberikan aksi berupa kaki kita pada permukaan jalan, dikasih reaksi, ya, sehingga kaki kita setelah kena permukaan jalan naiknya itu lebih mudah, ya, karena ada di gaya reaksi. Nah, tapi kalau kita jalan berlari di atas permukaan pasir, ya, setiap aksi itu tidak diberikan reaksi yang sama dengan aksi, tapi direndam sehingga reaksinya selalu lebih kecil dari aksi, ya. Nah, kalau reaksi lebih kecil dari aksi, maka akan makin berat kita berlari. Ya, nah, ini sama itu prinsipnya dengan truk, ya. Truk itu begitu masuk ke pasir, ya, dia diredam, ya, sehingga putaran rodanya akan turun segala macam, sehingga akhirnya dia akan melambat, ya, seperti itu. Nah, itu exit ramp namanya, ya, emergency, sebenarnya tepatnya emergency exit ramp, ya, seperti itu. Ya. Nah, ini di jalan tol kita menjadi ketentuan yang wajib, ya, dibuat seperti itu. Nah, permasalahannya adalah material yang digunakannya kadang-kadang material tanah. Kalau material tanah malah jadi berbahaya gitu, ya. Ada beberapa exit ramp yang cukup berbahaya, ya, yang justru truk begitu masuk ke situ malah truknya hancur, ya. Nanti saya nanti harus cari foto-fotonya biar Anda bisa memahami, ya. Ini adalah ini adalah inti dari sebenarnya alignment vertikal, ya. Tadi ada ketentuannya, ya. Terus kemudian ada bagian yang lurus, ya. Bagian lurusnya ada tanjakan, turunan, dan datar, ya. Terus kemudian ada batasan, tanjakan punya batasan, ya. Turunan mengikuti batasan dari tanjakan, ya. Terus kemudian kalau ingin ada tambahan jarak, ya, terkait dengan panjang kritis, kita mengenal dengan adalah jalur khusus untuk truk. Kemudian kalau untuk turunan yang curam, untuk emergensi kita mengenal namanya emergency exit ramp. Ya, itu aja, ya, intinya, ya, terkait dengan bagian yang lurus dari alignment vertikal. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya. Kalau kita kembali ke yang gambar yang tadi, ya. Ya. Nah, pertanyaannya adalah sekarang adalah kemiringan ini, ya. Ini adalah kemiringan ini, ya. Ya. Jadi kemiringan ini, ya. Ini ada ketentuan, ya. Kelandiannya maksimumnya berapa, terus kemudian panjang kritisnya berapa, ya. Nah, ada plus minusnya, ada kata di kita sedang membahas. Nah, sekarang antara, ya, antara bagian yang ini, ya, antara bagian yang ini dengan bagian yang ini itu perubahannya nggak boleh tiba-tiba, ya, harus ada bentuk lengkung di sini, ya. Nah, seperti ini, ya, bentuk lengkung, ya, sehingga perubahan dari bentuk tanjakan ke turunan, ya, itu tidak terjadi dengan tiba-tiba. Itu yang disebut dengan lengkung vertikal, ya. Nah, lengkung vertikal gampang cara menghitungnya, tidak terlalu ya. Nah, lengkung vertikal itu untuk peralihan, ya, dari satu perubahan kelandaian, ya.
Jadi kalau dia nanjak turun, itu adalah bentuk perubahan kelandaian. Perlu ada lengkung peralihan agar kita bisa lebih nyaman. Ya, nah, ada yang disebut dengan cekung, ya, ada yang disebut dengan cembung. Ya. Nah ini, nah ya, kayak gini ya. Jadi bentuk cembung itu, ya, itu mangkuknya ke bawah, cekung mangkuknya ke atas, dah gitu aja gampangnya. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kalau ada perubahan, setiap ada perubahan kemiringan, ya. Contohnya, ini perubahannya adalah nanjak, ya. Kemudian dia turun, berubah kan kemiringannya, perlu ada lengkung. Kemudian ada perubahannya nanjak, terus nanjak lagi, ya, dengan kelandaian yang berbeda, tetap perubahan kelandaian, ya. Maka ini dengan lengkung ini disebut lengkung cembung. Ada dia yang turun, kemudian turun lagi, ya, yang dengan lebih tajam, ya, itu bisa seperti itu. Maka perubahannya diberikan bentuk lengkung, ya. Nah, untuk yang apa, yang cekung sama, ya, yang cekung ada turunan, ya, turunan, kemudian tanjakan, ya kan. Ini yang tipe 3 lah disebutnya, ya. Ada tipe 3, ya. Yang Astro juga tipe 3, tipe 1, 2, dan 3 dan 4, seperti itu, ya. Turun lagi, naik lagi, ya, seperti itu, ya. Berbeda kemiringannya, perlu ada lengkung. Nah, pertanyaannya sekarang, ya, apa bentuk lengkung ini? Ya, ini bentuknya apa? Ya, dan bagaimana cara menentukan panjang ini? Ya, panjang L-nya gimana? Ya, jadi ini, ya, isu, ya, kalau kita ingin menentukan jenis lengkung vertikalnya, penentukan panjang lengkung vertikal. Nah, bentuk lengkung vertikal itu adalah bentuk parabola. Ya, kenapa parabola yang diambil? Ya, karena bentuk parabola itu adalah bentuk yang unik. Ya, kalau Anda tahu parabola itu bentuknya adalah seperti ini, lurus, lengkung. Jadi dia memiliki bagian yang lurus, ya, ini yang lurus, ini yang lengkung, ya. Kemudian ada lurus lagi, ya, sehingga sangat cocok untuk ada bagian yang ini, ya. Karakteristiknya seperti itu. Jadi jenis lengkung vertikal menggunakan parabola. Yang pertama. Kemudian berapa panjangnya? Ya. Panjangnya dari lengkung vertikal itu tergantung dari kriteria jarak pandang. Kita harus men-set jarak panjang lengkung vertikal itu sedemikian rupa agar jarak pandangnya memenuhi syarat. Agar orang cukup melihat di jarak pandang. Oke, ya. Nah, ini cepatnya aja dulu ya, kita akan lihat seperti apa bentuknya, ya. Jadi ketentuannya seperti ini, ya. Ini bentuk cembung, ya. Apakah jarak L ini, ya, lebih besar dari jarak pandang, ya, atau lebih kecil dari jarak pandang, ya. Kalau dia memang lebih kecil dari jarak pandang, ya ini rumusnya, panjang L-nya. Tapi kalau kita ingin lebih panjang dari jarak pandang, ya ini rumusnya. Udah tinggal kita pakai aja rumusnya. Apa itu H1? Jarak. Apa itu H1? Tinggi mata pengemudi, ya. Kita tahu tinggi mata pengemudi kalau di Bina Marga kita menggunakan 60 cm. Ya, 1 meter, ya. Kalau tinggi mata benda, ya, di Bina Marga kita pakai 60 cm. Ya, sebelumnya 15 cm. Ya udah tinggal kita masukin, ya. Terus kemudian ada jarak pandang. Nah, yang kita pakai itu sebaiknya jarak pandang henti, ya. Jangan jarak pandang menyiap. Kenapa? Karena jarak pandang menyiap terlalu jauh, terlalu besar.
ya nanti L-nya terlalu panjang. Ya, kalau L-nya terlalu panjang, itu kontrol desainnya menjadi lebih sulit. Ya, kita membuat L untuk jarak 200 meter dengan membuat L untuk jarak 600 meter itu lebih sulit yang 600 meter. Ya, bagaimana kita mempertahankan perubahan kemiringan sampai dari naik, kemudian sampai puncaknya, kemudian turun lagi, itu nggak mudah. Sehingga jarak pandang ini disarankan menggunakan jarak pandang henti. Ya, jadi nggak apa-apa jalan kita, kalau jalan kita yang di bebukitan, mungkin segmen-segmen untuk saling menyalip itu akan menjadi terbatas. Ya, nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi ini ada tinggi mata pengemudi, tinggi halangan, ini adalah kemiringan. Nah, ini ada nilainya A. Kita sebut sebagai selisih aljabar. Hati-hati ya. Lihat ini. Ya. G2 adalah untuk kemiringan ini. Ya. Ini G1. Ya, adalah untuk kemiringan. Ya. Oke, yang pertama, ya. Jadi A itu disebut dengan selisih aljabar, itu hanya besaran aljabar. Jadi hanya kita mengambil, karena kita hanya mengambil selisihnya saja, maka harga A itu kita ambil nilai mutlaknya. Ya, jadi persamaannya ini ya G2 dikurangi G1, harga mutlak. Nah, udah gitu. Ya, sekali lagi ya, A itu adalah selisih aljabar kelandaian. Ya, G2 dikurangi G1. Nah, tolong dimasukin dengan tanda-tandanya. Ya, jadi kalau misalnya ya, ini G ya, ini G1 ya, katakanlah ya. G1-nya ini najak ya, ini 3%. G2-nya turun ya. Ini minus ya 2% karena dia turun ya. Maka harga mutlaknya A ya kita masukin dengan tandanya sekalian ya. Jadi 3 dikurangi minus 2 ya sama dengan 5%. Ya. Seperti itu. Ya, cara menghitung A-nya. Jadi A itu hanya selisih aljabar pelandaian. Ya, dinyatakan dalam persen. Ya. Jadi kita masukin ke rumusnya ini semuanya. Ya, kriterianya mau apa kita pilih? Mau pakai ini, ya panjang lengkung vertikalnya lebih besar dari jarak henti atau lebih kecil dari jarak henti atau sama, bisa saja. Ya, bila kita masukin ketentuannya, ya seperti itu. Nah ini, ya ilustrasinya, ya. Kalau S atau kalau panjang vertikal itu lebih kecil dari jarak pandang ya atau lebih besar ya. Ini kalau kondisi ini ya berarti S lebih kecil dari L ya, karena lihat S-nya sampai sini ya, L-nya sampai sini ya. Mana yang lebih baik? Nanti kita lihat ya, mana yang lebih baik ya. Seperti itu. Nah ini ya ilustrasi ya di mana salahnya harusnya S-nya lebih kecil dari L ya, seperti ini. Jarak pandangnya terbatas sehingga kita tidak tahu apa yang terjadi di balik ini ya. Ini adalah apa ruang pengemudi ya. Ini adalah apa kendaraan yang berlawanan ya. Nah, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di sini ya. Kalau bisa lebih jauh lagi itu jauh lebih baik ya, seperti itu ya. Oke ya, ini kondisinya. Nah ini ya asumsinya ya, tinggi mata pengemudinya 1 meteran, tinggi mata penghalang 60 cm, kita masukin ini keluar rumusnya, ini keluar rumusnya. Kita lihat di sini ya, ini S ini tergantung kecepatan rencana ya. Kemudian ini tergantung dari data di lapangan ya. Tinggal tergantung dari data di lapangan ya. Ya ini dah bisa ketahuan dari L dengan A ini hubungannya linear ya. Ini juga sama seperti itu. Jadi sebenarnya kita bisa menggunakan grafik ya. Makanya kalau ASCO itu menggunakan grafik seperti ini.
Ya. Jadi kalau dengan menggunakan grafik ini, ya, ya rumusnya sama. Grafik ini dibangun dengan rumus yang sama, ya, seperti itu. Jadi kita lihat sini adalah A-nya berapa, ya. Oke, A-nya misalnya tadi 5%. Sudah sini 5%. Ya. Kecepatan rencana kita 80. Nih, ya. Berarti kita tinggal tarik aja nih ke 80. Ya. 5% tarik ke sini, kebetulan mungkin ke sini, ya. Ini 80, tarik ke bawah. Ya. Ini 100, 200, 300, 400, 500, sorry, ini 200 ya, jadi 120, ya, 40, 60, 80, 200. Berarti ini 120, ini 140, berarti ini kira-kira 130. Ya, seperti itu. Udah, ya. Berarti L yang kita pakai adalah 120. Jadi kalau pakai tabel ini itu mudah, ya. Oke, ya. Ada cara yang lebih mudah lagi dengan menggunakan nilai K, ya. Nilai K itu adalah ya perubahan kemiringan per meter, per persen, ya. Panjang perubahan kemiringan per derajat kemiringan, ya, seperti itu, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, rumusnya K sama dengan L dibagi A. Jadi kalau kita tahu, ya, kalau kita tahu nilai K-nya, ya, maka ya kita bisa menggunakan L sama dengan, ya, A dikali K. Udah, ya. Ini tanpa persen. Jadi kita lihat, ya. Tadi kecepatannya adalah 80 km per jam. Ya. Ininya adalah 26. Ya. Berarti tadi, ya, L sama dengan tadi A-nya itu 5%, ya, dikali 26. Ya, seperti itu. Ya, 130-an, ya. Seperti itu. Oke, ya, mudah, ya, nggak terlalu sulit, ya. Jadi pada saat kita menghitung nilai panjang lengkung dengan menggunakan nilai K, ya, maka nilai persennya nggak usah kita masukin, ya, hanya besaran angkanya saja. Ya, kalau 5% ya 5, ya. Kalau dia 6% ya 6, ya, kali nilai K-nya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini kalau dasarnya adalah kecepatan jarak pandang henti. Tapi kalau dasarnya adalah jarak pandang menyalip, ya, maka nilai K-nya itu adalah sekitar 338. Berarti 338 dikalikan 5, hampir 1 kilo, ya, 1,5 kilo. Ya, terlalu panjang. Ya, terlalu panjang suatu lengkung vertikal seperti itu, ya. Ya kalau mau buat nggak apa-apa, bisa saja, nggak masalah, ya. Tapi kalau kita menyarankan tidak, ya, gunakanlah kriteria jarak pandang henti, ya. Jangan menggunakan jarak pandang penyiap. Oke, itu untuk yang cembung, ya. Nggak terlalu sulit, ya. Nah, yang cekung sama prinsipnya, ya. Nah, seperti ini. Kondisinya sama, ya. Apakah jaraknya kurang dari L atau jarak L-nya, ya, lengkung vertikalnya lebih besar dari jarak pandang atau lengkung vertikalnya lebih kecil dari jarak pandang, ya. Ini rumusnya, ya. Ini H itu adalah tinggi mata pengemudi, ya. Ini H itu adalah tinggi mata pengemudi, ya, sama, ya. Ini adalah sudut lampu, ini kalau lampu mobil, ya. Ini rodanya, ya. Nah, ini disebut dengan beta. Ya. Ini sama dengan 1%. Oke, ya, seperti itu. Oke,
Ya, ini contohnya ya seperti itu ya. Ini rumus-rumusnya tinggal kita masukkan, sama kita bisa menggunakan grafik. Ya. Pakai nilai K juga sama ya. Kalau misalnya tadi 5, kemudian K-nya kalau 80 km per jam itu kita bisa dapatkan ini ya. Ya. Nah, terus kemudian ini ya. Nilai K-nya tinggal kali 5 ya. Untuk nilai untuk bentuk lengkung cekung ya, seperti itu. Nah, ini beberapa tambahan ya kalau dia melewati struktur ya, seperti itu. Oke. Kondisi elemen ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Ya. Jadi untuk vertikal gampang ya. Nanti tinggal kita belajar bagaimana cara menghitungnya, bagaimana cara menggambarnya. Ya. Nanti kita akan ada contoh cara menggambarnya, kita ada contoh soalnya lah. Ya, apa contoh latihannya ya, seperti itu. Silakan, ada pertanyaan? Ada? Oke, ya. Pak, mau bertanya, Pak. Ya. Silakan. Penggunaan tinggi mata pengemudi itu acuannya pakai mobil sedan ya, atau gimana? Ya, betul. Ya, selalu mengingatkan. Tinggi mata pengemudi, ya. Oh, sorry. Kalau H1 di sini untuk cekung ya, hati-hati. Untuk cekung itu tingginya adalah headlight, jadi tingginya lampu besar. Kenapa? Karena pada cekung ya, isu utamanya itu adalah masalah jarak pandang di malam hari. Ya, pada saat jarak pandang di malam hari itu jarak pandang kita ditentukan oleh jarak pandang lampu. Sejauh mana lampu itu menyinari jalan di depan. Ya, jadi ya untuk ya lengkung vertikal cekung ya tingginya bukan tinggi mata pengemudi tapi tinggi lampu ya 60 cm ya diambilnya. Ya. Nah, untuk yang cembung ya ini ambilnya adalah H1 ya, pasal H1 adalah tinggi mata pengemudi ya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah mobil sedan. Ya. Ya, kalau di kita memang udah jarang ya, bukan udah jarang ya. Rata-rata mobil kita itu adalah kelasnya kalau enggak multi-purpose vehicle ya atau SUV ya, sport utility vehicle ya. Ada MPV ya, multi-purpose vehicle, ada SUV ya. Jadi kalau mobil-mobil yang ada yang banyak itu kayak model kelas-kelasnya Innova, kayak Fortuner, terus kemudian kayak kalau Honda itu kayak kelas-kelasnya CR-V, BR-V, HR-V, itu semuanya adalah kelas-kelas dari SUV ya, sport utility vehicle. Ya, jadi mereka juga kayak Fortuner, kemudian Explorer, kemudian Pajero kayak gitu, itu semuanya adalah mobil-mobil kelas SUV ya. Kalau kelas-kelas yang MPV, multi-purpose vehicle, itu adanya seperti Innova, Grand Livina dan sebagainya. Tapi semuanya adalah mobil-mobil kelasnya seperti itu. Ya, jarang ada yang kelasnya sedan. Ya, kalau sedan ini mobil sedan, ya, yang memang yang tetap konsisten mengeluarkan mobil-mobil sedan itu seperti BMW, Mercedes, terus kemudian juga Honda mengeluarkannya seperti Honda Civic, ya. Atau misalnya yang Accord ya, itu ada mobil kelasnya mobil sedan yang lebih rendah dari mobil SUV atau MPV ya, seperti itu. Nah, patokan yang disebut kita ngambil suatu patokan mobil yang paling rendah ya,
Jadi mobil yang paling rendah itu ada mobil-mobil sedan ya dengan ketinggian mata pengemudinya hanya 1 meter. Ya, mobil-mobil sedan kelas sport itu rata-rata rendah. Ya, kalau MPV, SUV itu rata-rata di atas 1 meter, 1,2-an. Ya, 1,2 sampai 1,5 tinggi mata pengemudinya. Ya, gampang kok ngelihatnya gitu. Ya, kalau misalnya Anda punya mobil di rumah, ya ya misalnya adik Anda atau kakak Anda ya masuk ke dalam mobil, ya masuk ke belakang roda pengemudi, Anda berdiri di sebelahnya, ya berdiri di sebelahnya tapi di luar gitu, lihat aja tinggi matanya kira-kira jatuhnya di mana, ya sebahu Anda, seleher Anda, ya seperti itu. Ya, rata-rata SUV, MPV itu rata-rata jatuhnya itu ya sekitar leher atau bahu kita ya. Jadi rata-rata itu sekitar 1,2 atau 1,5 meter ya. Tapi kalau yang sedan ya, yang sedan sport seperti itu rata-rata 1 meter. Nah, semakin rendah tinggi matanya itu semakin terbatas jarak pandangnya. Makanya kita ngambil kondisi yang paling jelek. Makanya untuk panjang lengkung ini, untuk bentuk lengkung vertikal ini, kita ngambil tinggi mata pada kondisi yang paling jelek, yaitu tinggi mata yang rendah. Ya, seperti mobil-mobil sport. Makanya dipakai patokannya adalah 1 meter. Ya, tinggi mata bis, tinggi mata truk itu nggak penting ya, karena sangat tinggi ya. Tinggi mata pengemudi bus, truk itu bahkan lebih tinggi dari 2 meter ya, cukup jauh ya bisa melihatnya ya. Jadi perhitungan tinggi mata perhitungan H1 dalam rumus lengkung vertikal kalau untuk cembung adalah tinggi mata pengemudi, tapi kalau untuk cekung adalah tinggi lampu ya. Tuh ya, tolong dipahami, jangan sampai kebalik ya, seperti itu ya. Nah, ini tinggi mata pengemudi dipakainya adalah asto ya. Nah, Bina Marga itu ngebulatin menjadi hanya 1000 mm. Kalau 1000 mm rumus ini akan berubah sedikit ya. Grafik ini pun akan berubah sedikit ya. Angka-angkanya juga akan berubah sedikit, nggak apa-apa ya. Jadi kalau mau Anda pakai tabelnya Asto atau tabelnya Bina Marga nggak masalah ya. Kalau tabelnya Asto ya bisa pakai ini apa itu nggak masalah gitu ya. Kalau nanti ya standar geometri kita sudah keluar ya, mungkin akan lebih mudah lagi ya. Akan lebih mudah lagi, ada tabelnya, ada grafiknya ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi kriteria dari alignment vertikal itu sederhana ya. Pertama itu adalah bagian yang panjang, dan yang kedua adalah bagian yang lengkung. Oke ya, saya nggak nulis di dalam PowerPoint ini, tapi tolong Anda pahami, Anda catat kalau bisa. Ya, jadi lengkungan vertikal itu isunya kan cuma 2, ya. Ada yang bagian yang lurus, ada bagian yang lengkung. Sama kayak horizontal, ya. Horizontal ada bagian yang lurus, ada bagian yang lengkung. Di horizontal, lengkung disebut tikungan. Apa masalah di tikungan? Gaya sentrifugal. Dah selesai, kita sudah bahas, sudah ada ujiannya segala macam. Yang vertikal isunya sama, ada yang panjang yang lurus, ada panjang yang lengkung, ya kan? Nah ingat, di alignment vertikal yang lurus ada 3 jenis, yaitu tanjakan, turunan, dan jalan datar. Ya, tanjakan dan turunan itu ya, tanjakan lah utamanya. Tanjakan itu ya kriteria desainnya itu didasarkan pada kemiringan maksimum dan panjang kritis. Ya, jadi setiap tanjakan itu kriterianya adalah kemiringan maksimum dan panjang kritis. Ininya berapa persen? Ya, biasanya G-nya berapa persen? Ya, kemudian ini L-nya berapa persen? Ya, panjang kritis. Ya, seperti itu. Ini ya tergantung pada kecepatan rencana. Nah, tadi kecepatan rencana 100 km per jam, maka kemiringan maksimumnya adalah 3%. 3%
3%-nya itu hanya boleh sepanjang 330 meter, yaitu panjang kritisnya. Ya. Lebih dari itu nggak boleh, harus langsung di jalan dibuat datar. Kalau mau kasih tambah jalur khusus, ya nantilah kita kasih jalur khusus itu cerita lain. Tapi yang penting itu setelah itu tidak boleh ada tambahan, harus datar. Ya, jadi ketentuan dari bagian yang panjang, ya, bagian yang lurus di alignment vertikal itu hanya urusannya berapa kemiringan maksimum, berapa panjang kritis. Nah, saya. Ya. Nah, turunan mengikuti. Ya, jalan datar ya hanya 0% saja, selesai. Nah, itu adalah untuk bagian yang lurus. Tadi ingat, alignment vertikal ada dua isu, ada dua hal yang harus kita desain, bagian yang lurus dan bagian yang lengkung. Bagian yang lurus ini kita cerita. Nah, bagian lengkung itu apa? Adalah bagian yang menyambung, ya, perubahan kemiringan. Ada dua, ada cekung, ada cembung. Menyambung. Ya, kalau yang namanya menyambung berarti dia hanya menyambung kalau ada perubahan kemiringan. Nah, isunya apa sekarang, Panji? Ya, isunya hanya masalah berapa panjang ini. Ya. Panjang LV-nya berapa? Ya, ini sebagai fungsi dari jarak mandang. Dah selesai. Ya, kalau cekung seperti apa, cembung seperti apa. Ya gitu. Ya nanti kita akan kasih detailnya seperti apa. Ya. Oke, ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, ya. Jadi ini hanya sebagai introduction, ya, introduction pada alignment vertikal, ya. Ya, hitungan alignment vertikal tidak sekompleks perhitungan alignment horizontal. Ya, nanti setelah Anda menghitung alignment vertikal hanya bicara masalah kemiringan, landai kritis dan juga panjang lengkung vertikal. Ya, cuma 3 itu aja yang kita hitung. Setelah Anda buat alignment vertikal, maka kita harus yakin bahwa ada keterpaduan antara vertikal dengan horizontal. Itu yang kita kenal sebagai koordinasi alignment. Ya, setelah beres baru nanti kita masuk ke potongan melintang. Oke, ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Introduction dari alignment vertikal nanti minggu depan nanti akan kita bahas lebih detail bagaimana kita menghitung menggambar alignment vertikal. Ya, kemarin di ujian dan juga di kuis Anda dilatih untuk membuat alignment, membuat tikungan secara proporsional. Ya, Anda juga nanti harus bisa menghitung membuat bentuk lengkung vertikal secara proporsional. Dan yang lebih penting lagi adalah Anda harus bisa menghitung berapa elevasi di setiap titik pada alignment vertikal yang Anda desain. Sehingga nanti Anda bisa menetapkan di bagian ini ada sekian galiannya, di bagian ini ada sekian galiannya, di bagian ini ada galian sekian, ada timbunan sekian, dan seterusnya. Ya. Karena galian dan timbunan itu tidak kelihatan dari horizontal. Galian timbunan itu terlihat di vertikal. Itulah nanti yang akan dihitung. Ya, seperti itu. Ya. Oke, ya, nanti akan kita coba dijelaskan lebih detail lagi, ya, pemahaman seperti itu, ya. Jadi setelah nanti ada alignment horizontal, setelah fix, kita langsung mendesain alignment vertikalnya, kemudian kita lihat keterpaduan antara horizontal dengan vertikal yang kita sebut dengan koordinasi alignment. Kalau koordinasinya nggak bagus, maka yang pertama kali kita utak-atik adalah yang vertikalnya dulu. Jangan yang horizontalnya dulu. Ya. Biasanya horizontal itu sudah fix, nggak kita utak-atik lagi, tapi yang kita geser-geser, yang kita variasikan itu adalah alignment vertikalnya. Ya, makanya alignment vertikal sebenarnya hitungannya tidak terlalu kompleks, sekompleks alignment horizontal. Nah, setelah koordinasi alignment, baru kita tetapkan potongan melintang. Dari potongan melintang itulah baru kita bisa menghitung galian timbunan.
Ya, karena di alignment vertikal kita baru bisa menghitung tinggi atau dalamnya, tingginya timbunan atau dalamnya galian. Tapi kita nggak tahu lebarnya seberapa lebar. Nah, baru ketahuan di alignment, di potongan melintang. Ya, nah setelah potongan melintangnya dapat, maka dari kita kita lihat tinggi atau dalamnya itu, ya kita bisa menghitung volume galian dan timbunan. Ya, seperti itu. Oke, ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, ya kita ketemu minggu depan, ya. Tolong dibaca lagi ininya, ya, slide-nya. Slide-nya sudah diberikan, ya. Tolong dibaca lagi bagian alignment vertikal dan koordinasi alignment. Sehingga nanti di kuliah minggu depan Anda tidak terlalu lagi kebingungan, ya, lebih cepat menangkap seperti itu. Oke, gitu aja, ya. Terima kasih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.